Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurul Anissa Hardi sebagai moderator dari kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas atau mereview jurnal mengenai validasi metode spektrofotometri UV untuk penentuan Lopinavir dan Ritonavir secara simultan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Oke baik, jadi pada kelompok 2 akan menjelaskan salah satu metode spektrofotometri yaitu spektrofotometri UV dengan judul penelitian Validation of UV Spectrophotometry Method for Determination of Lopinavir and Ritonavir Simultaneously, di mana jurnal penelitian ini diambil dari Departemen Ilmu Kefarmasian Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Baik, jadi Lopinavir dan Ritonavir merupakan senyawa yang memiliki struktur kimia yang mirip. Apabila dipromosikan, kedua obat ini biasanya dikombinasikan sebagai obat anti-COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mencari tahu apa teknik analisis yang cocok untuk penetapan kadar dari Lopinavir dan Ritonavir. Dalam metode ini, dalam metode spektrofotometri juga digunakan 3 metode. Dan metode pertama yaitu teknik persamaan simultan, yang kedua yaitu perbandingan faktor absorptivitas, yang ketiga adalah teknik derivatif. Latar belakang. Sejak akhir tahun 2019 terjadi pandemi yang disebabkan oleh virus corona atau virus COVID-19. Beberapa penelitian dilakukan untuk menemukan obat farmakoterapi, salah satunya yaitu Lopinavir dan Ritonavir. Obat Lopinavir dan Ritonavir adalah obat golongan antivirus yang dimana mekanisme kerjanya itu menghambat enzim protease. Penetapan kadar yang dilakukan terhadap obat ini yaitu dengan metode spektrofotometri UV. Pada penelitian ini akan dilakukan validasi metode penetapan kadar yaitu Lopinavir dan Ritonavir secara simultan menggunakan teknik persamaan simultan, faktor absorptivitas, dan derivatif pertama dengan pelarut etanol 70%. Metode penelitian. Pada penelitian ini akan dilakukan 3 metode. Yang pertama teknik A itu persamaan simultan, yang kedua teknik B yaitu faktor absorptivitas, dan yang ketiga teknik C yaitu derivatif pertama. Nah baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah pada jurnal kali ini digunakan metode penelitian yaitu teknik A, di mana teknik A ini merupakan persamaan simultan. Nah persamaan simultan ini merupakan analisis yang dilakukan dengan menggunakan panjang gelombang maksimum masing-masing Lopinavir dan juga Ritonavir. Pada panjang gelombang maksimum, Lopinavir dan Ritonavir ini memiliki nilai absorptivitas yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Dengan nilai absorptivitas yang tinggi, maka sensitivitas analisis suatu senyawa akan lebih tinggi, sehingga perbedaan konsentrasi kecil analit dapat menghasilkan sinyal yang tinggi. Pada penelitian ini, panjang gelombang maksimum Lopinavir dan juga Ritonavir yaitu masing-masing 240 nanometer hingga 260 nanometer. Nah, selanjutnya yaitu teknik B, di mana teknik B ini merupakan faktor absorptivitas, di mana teknik perbandingan atau faktor absorptivitas umumnya digunakan untuk analisis secara simultan dua senyawa yang memiliki perbedaan nilai absorptivitas yang besar. Pada penelitian ini, Lopinavir memiliki nilai absorptivitas yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan Ritonavir. Pada teknik ini digunakan panjang gelombang pada perpotongan spektra UF atau ultraviolet Lopinavir dan juga Ritonavir, yaitu pada titik ketika Lopinavir memiliki absorptivitas cukup tinggi yaitu panjang gelombang 228 nanometer. Pada panjang gelombang tersebut absorban dari Lopinavir sama dengan absorban Ritonavir, namun dengan konsentrasi yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik C, yaitu Devirat pertama. Teknik Devirat dilakukan dengan membuat spektra UV Devirat pertama dari masing-masing Lopinavir, Ritonavir, dan campuran matrik tabel pada rentang panjang gelombang 200-300 nanometer.
Setelah ditentukan zero crossing lopinavir maupun ritonavir, penentuan kadar kemudian dilakukan pada kedua zero crossing ritonavir dan lopinavir. Demikian pula sebaliknya. Pada penelitian ini digunakan panjang gelombang 228 nanometer untuk analisis lopinavir dan 254 nanometer untuk ritonavir. Kedua panjang gelombang tersebut nilai derivatif absorban dari lopinavir dan ritonavir tersebut cukup besar. Metode validasi. Metode validasi terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah selektivitas, yaitu pemilihan panjang gelombang dari teknik A dan teknik B. Kemudian linearitas, yaitu uji linearitas yang menggunakan konsentrasi yang berbeda dari masing-masing larutan baku. Dan kemudian ada akurasi dan presisi, atau bisa disebut adisi matriks. Metode validasi yang pertama adalah selektivitas. Nah, apa sih selektivitas ini? Selektivitas merupakan pemilihan panjang gelombang untuk menganalisis teknik A maupun teknik B yang menggunakan larutan baku tunggal seperti ritonavir dan juga ritonavir. Adapun juga larutan baku campuran. Baku campurannya ini adalah lopinavir dan juga ritonavir. Nah, berikutnya ada linearitas. Uji linearitas dilakukan menggunakan 6 konsentrasi yang berbeda dari masing-masing larutan baku tunggal. Akurasi dan presisi. Uji akurasi dan presisi dilakukan dengan melakukan cara adisi matriks. Nah, apa itu adisi matriks? Adisi matriks yaitu pengukuran absorban dari larutan campur liponavir ritonavir baku yang ditambahkan dengan matriks dan tanpa penambahan matriks. Konsentrasi dari larutan tersebut dibagi menjadi 3, yang pertama adalah 80%, 100%, dan 120%. Analisis dari masing-masing konsentrasi analit dilakukan dengan replikasi 3 kali. Nah, parameter akurasi dan presisi masing-masing adalah persen, perolehan kembali, dan nilai koefisien variasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syam, nomor 32. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan larutan yang ada pada jurnal ini. Yang pertama yaitu pembuatan larutan baku tunggal. Caranya yaitu ditimbang baku iopinavir dan baku ritonavir masing-masing sebanyak 10,0 mg dengan neraca analitik mikro. Kemudian masing-masing dilarutkan dalam etanol 70% dan dipindahkan ke dalam labu ukur 10,0 ml. Selanjutnya ditambah etanol hingga tepat tanda. Kedua yaitu pembuatan larutan matriks. Pembuatan larutan matriks dapat dilakukan dengan cara ditimbang campuran bahan matriks sesuai tabel 1, dimasukkan ke dalam gelas piala dan ditambah 15 ml pelarut etanol 70%. Selanjutnya digetarkan dengan ultrasonic shaker. Campuran dipindahkan kuantitatif ke dalam labu ukur 25,0 ml dan ditambah etanol 70% hingga dapat tanda. Cairan disaring menggunakan kertas saring Whatman nomor 42 dan dipindahkan ke dalam vial. Bentuk tabelnya dapat dilihat pada gambar. Pembuatan larutan campuran somasi tablet. Yang dilakukan pada pembuatan larutan campuran somasi tablet ini yaitu menimbang baku lopinavir dan ritonavir masing-masing 10 mg dan 2,5 mg dilarutkan dalam etanol 70% di dalam labu ukur. Kemudian dibuat campuran larutan matriks dengan larutan baku campuran lopinavir dan ritonavir dengan 3 konsentrasi, yaitu 80%, 100%, dan 120% sesuai pada tabel 2. Hasil pada gambar 1 menunjukkan bahwa profil spektral larutan baku tunggal lopinavir 140,0 ppm dan 280,0 ppm overlay dengan ritonavir 45,0 ppm. Penentuan kadar lopinavir maupun ritonavir berdasarkan perbandingan absorban langsung dengan senyawa baku tunggalnya. Pada panjang gelombang maksimum masing-masing akan diganggu oleh adanya absorban senyawa lain yang spektranya overlap pada panjang gelombang tersebut. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan teknik A, persamaan simultan, dan teknik B, faktor absorptivitas. Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa profil spektra derivatif pertama larutan baku tunggal lopinavir overlay dengan ritonavir. Uji selektivitas menggunakan teknik C, derivat pertama
liponavir pada 228 nanometer tidak diganggu ritonavir, sedangkan ritonavir pada 254 nanometer tidak diganggu oleh liponavir. Teman-teman bisa lihat tabel hasil uji akurasi dan presisi penetapan lopinavir dan ritonavir pada slide berikut ini. Nilai KF untuk recovery lopinavir dalam campuran dengan matriks maupun tanpa matriks tidak memenuhi persyaratan validasi. Nilai KF yang dipersyaratkan adalah 2,7%. Untuk teknik derivatif presisi lopinavir adalah 5,0% lebih besar. Sedangkan nilai KF recovery ritonavir menggunakan 3 teknik lebih baik dari KF lopinavir, yaitu lebih besar 5%. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum itu, perkenalkan saya Abrar Harsamuin. Izinkan saya untuk menjelaskan beberapa materi terkait pengaruh matrik dan pengaruh teknik analisis. Yang pertama, pengaruh matrik. Teman-teman bisa melihat pada slide terdapat ada beberapa tabel. Kita fokuskan kepada tabel 5 dan 6 terlebih dahulu, yang menjelaskan pada tabel 5 itu rata perolehan kembali lopinavir dalam campuran baku dengan matrik dan tanpa matrik menggunakan teknik derivatif itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan pada tabel 6 menjelaskan mengenai perolehan kembali ritonavir dalam campuran yang mengandung matrik maupun yang tidak mengandung matrik yang menggunakan 3 teknik analisis yang digunakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan juga. Nah, dari kedua tabel tersebut menyimpulkan bahwa berarti adanya penambahan larutan simulasi matrik ini tidak memengaruhi dari uji akurasinya. Selanjutnya itu karena nilai KF untuk recovery lopinavir dalam campuran dengan matrik maupun tidak menggunakan matrik tidak memenuhi persyaratan validasi. Nilai KF yang dipersyaratkan adalah 2,7%. Nah, untuk teknik derivatif itu presisi lopinavir adalah tidak kurang dari 5,05%. Sedangkan nilai KF recovery ritonavir menggunakan 3 teknik lebih baik dari KF lopinavir, yaitu tidak kurang dari 5%. Berdasarkan penjelasan atau pemaparan dari tabel 4. Teman-teman bisa lihat pada slide. Perkenalkan, saya Muhammad Misbahul Syam akan memaparkan tentang materi pengaruh teknik analisis. Jadi, teknik analisis statistik one way ANOVA dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan rata perolehan kembali lopinavir maupun ritonavir dalam campuran akibat menggunakan 3 teknik analisis, yaitu A, B, dan C. Bisa dilihat pada tabel di samping. Hasil analisis recovery lopinavir menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara penggunaan teknik faktor absorptivitas dengan teknik derivatif yang tadi pertama. Perbedaan yang signifikan ditunjukkan dengan nilai signifikasi yang kurang dari 0,05. Sedangkan analisis terhadap rata-rata perolehan kembali kadar ritonavir menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara 3 teknik analisis tersebut, sehingga teknik bersamaan simultan faktor absorptivitas dan derivatif pertama dapat digunakan untuk analisis ritonavir. Hasil uji yang tidak memenuhi persyaratan dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah nilai absorptivitas lopinavir yang relatif lebih rendah dari ritonavir sehingga kurang sensitif untuk mengukur adanya perbedaan konsentrasi pada analisis. Sesuai hasil penelitian
persyaratan ini dapat disimpulkan bahwa parameter validasi yang terpenuhi adalah uji selektivitas dan uji linearitas. Sedangkan uji akurasi dan presisi belum memenuhi persyaratan. Teknik derivatif pertama cocok untuk dikembangkan lebih lanjut untuk penetapan kadar lopinavir dan ritonavir secara simultan. Adapun kesimpulannya, metode spektrofotometri UV dengan teknik persamaan simultan, teknik faktor absorptivis, dan teknik derivatif untuk penetapan kadar campuran lopinavir ritonavir memenuhi persyaratan validasi selektivitas dan linearitas. Namun, untuk persyaratan diuji akurasi dan presisi belum memenuhi persyaratan. Teknik derivatif pertama cocok untuk dikembangkan lebih lanjut untuk penetapan kadar lopinavir dan ritonavir secara simultan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari teman kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.